Ada rencana buat bus kargo buat Haryanto Express mas? Nggak tahu nanti. Ulang mas, Mas Igi lagi seru cerita penyakitnya hadir. Ulang-ulang, maksudnya? Mas mau ikut ngobar belum sempet. Air berapa tahun sekali permajaan bisnya? Biasanya 5 tahun 6 tahun, cuman tahun ini. Mas yang es Bluebird loh udah dijual lagi. Terus ini mau ngambil lagi kayaknya 4, nggak tahu jadi apa nggak. Tim PG1 ya mas. Ya. Jangan perlu gadung saya lebih Haryanto. Ya, jadi bukannya gue nyuruh anak-anak balapan enggak, tapi memang karena ya sama kayak Sumber Rahayu lah, Sugeng Rahayu kayak gimana sih ngejar jam. Jadi dulu itu kalau penumpang pagi Fajar udah habis, ya udah nggak ada penumpang. Siang itu matahari nongol penumpang udah berkurang banget. Makanya dulu gue kalau ngetem di Pulau Gadung tuh jam 2 malam udah di Pulau Gadung, ngejamin anak-anak. Mereka telat datang jam 3 ke atas, wah udah besoknya gue turunin gue ganti. Driver jam Pulau Gadung apakah sama kayak zaman sekarang? Udah ada tol mas, udah nggak pantas balapan lah. Dulu Pantura, dan kebutuhannya dulu kan karena emang faktornya kebutuhan. Kita kalau nggak kayak gitu nggak bisa nyari makan. Nah kalau sekarang apa fungsinya? Berarti berita Pak Agus Barongan yang rekor bus tercepat se-Asia itu? Enggak, itu kan dulu julukannya anak-anak Pulau Gadung itu. Sampai di luar sana dulu tuh Haryanto menggema loh. Sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia dulu beritanya. Pada tahun-tahun segitu. Makanya jadi dijulukin bis tercepat se-Asia Tenggara. Dulu boy. Dulu tuh anak-anak jam 7 belum ada tol ya. Jam 7 lepas dari Kudus. Itu jam setengah 3, jam 3 mereka udah sampai Pulau Gadung. Udah bongkar penumpang. Udah masuk jalur, berarti mereka udah bongkar penumpang, udah nyuci. Mas ada banyak mania sebelah yang menghina P. Haryanto nggak punya unit tronton sakit hati. Harusnya yang sakit hati itu mereka. Kenapa harus kamu? Mereka ngehina kan karena sakit hati. Kok jadi kamu yang marah? Ngapain? Sekarang gue tanya, apa sih alasan orang nyinyir? Apa sih alasan orang ngehina? Karena mereka nggak bisa punya prestasi yang sama kayak kamu, makanya mereka ngehina kamu. Hidup mereka fokus sama kamu, sedangkan kamu fokus ngelihat apa yang ada di hadapan kamu. Makanya gue pernah bilang, orang-orang yang ada di belakang gue itu cuma ngeliatin punggung gue doang. Tapi gua yang ada di depan mereka, gua ngelihat dunia dan alam semesta, semua keindahannya. Paham ya? Jadi nggak usah dipikirin yang kayak gitu, karena selama ini mereka cuma bisa ngelihat punggung kita. Apa ya? Kasihanin harusnya. Tapi tunjukkan kamu punya budi. Jadi jangan gunakan kata-kata yang kasar. Kadang aku suka selenting-selentingan, baca miris juga kadang kalau ada yang ngomongnya terlalu ekstrim. Pasti banyak yang laporin Mas Rian akun jadi iya. Makanya gue udah gak pernah live di FB. Gue sekali bikin postingan di FB, terus ada kelemahannya dikit aja, buzzer langsung kerja. Ini FB gue lagi di ban lagi. Lu pernah ngeliat gue ngomentarin orang? Gak pernah. Orang yang ngomentarin gue. Kenapa? Karena mereka selalu ngeliatin gue gitu. Padahal gue gak pernah ngeliatin mereka. Sedih gak sih lu gak dianggap? Kan gue udah bilang, orang yang ada di belakang lu itu cuman bisa ngeliatin punggung lu, apa yang lu lakuin. Tapi kita yang ada di depan mereka, kita ngeliat dunia bro. Kita ngeliat dunia. Kok bisa secepat waktu itu mas? Enggak, kamu nggak tahu apa? Haryanto dulu rajai buka jalur. Kalau dulu anak-anak mainnya jalur buka jalur mas. Jalur 1, jalur 2, jalur 3 mereka masuk. 3 isi, jalur 4 mereka masuk kalau ada. Jalur 1 isi, jalur 2 masuk. 4 penuh, ambil jalur lain lawan arah. Itu dulu anak-anak kayak gitu kelakuannya.
Makanya dulu aku ngurusin anak-anak ribut sama PJR itu hampir tiap hari. Kan ada tuh fotonya epic banget dulu. Yang dipalang sama PJR. Aku pernah posting fotonya loh, yang 88 apa? Dipalang juga sama PJR. Orang sesuatu selalu dikomentarin. Yes. Di Facebook agak sensitif mas, salah komentar di kita kena mood paling cepat 20. Gua tuh bukan soal kena mood atau apa, itu bisa karena ada yang laporin. Mas kan lagi viral, salam dari Binjai, salam dari Kudus gimana? Makan dodol, apa jenang? Mas zaman Pulau Gadung tuh melatih SDM gimana sih? Berat nggak maksud mereka untuk bisa kerja sama ini? Susah, karena gua nuntut mereka waktu, tapi gua juga mikirin keselamatan mereka. All risk lah, sama kayak supir-supir cabai zaman dulu. Driver cabai zaman dulu itu mas, kontrak sama juragan-juragannya, kontrak nyawa mas, jangan salah kamu. Driver cabai zaman dulu itu kontraknya kontrak nyawa. Mereka sampai mati di jalan, anak istrinya dihidupin sampai anaknya selesai kuliah. Itu kontraknya driver cabai zaman dulu. Makanya driver cabai kondang dulu, zaman belum ada tol. Karena setiap perusahaan yang mengontrak mereka, itu mereka ngebeli nyawa mereka. Dan mereka yang bekerja jadi driver cabai, itu mereka ngejual nyawa mereka. sama kayak gitu lah, masih karakter kayak gitu. Jadi perusahaan itu tanggung jawab penuh banget. Ibaratnya rambut mereka sehelai putus di jalan aja pasti diurusin sama perusahaan. Kalau saya mas, sekarang udah ada tol, buat apa sih? Buat apa? Lu mau pamer apa sekarang? Oh Jakarta Semarang udah 5 jam. Kalian tuh mau pamer apa sekarang? Sekarang adalah waktunya untuk memberikan kenyamanan yang terbaik untuk penumpang. Karena waktu udah pasti tepat otomatis. ...85, 86, 88, 89... era-era mereka sebelum mereka lah, 7799, 7788, 7788 IG, 7788 CL, 7799 IG, 7799 CC, era-era itu. Zaman dulu Jakarta Madura, Pulau Gadung juga cepet. Iya. Yes, betul, begitulah Muhren Sansyah, betul. Mereka lebih sibuk membanding-bandingkan armada, sedangkan mereka lupa membandingkan isi penumpangnya. Itu yang paling benar. Ya. Mereka terlalu sibuk membanding-bandingkan armada, sedangkan mereka lupa untuk membandingkan isi penumpangnya. Itu yang paling tepat bener ya, bukan garasi, bukan. Masih banyak truk oleng mas, cuman pengen keren dan viral. Ya, mudah-mudahan driver-driver yang kayak gitu biar cepet tobat aja lah, daripada jadi sampah di jalan. Bahaya mas, ngebayain orang lain, ngebayain diri sendiri, ngebayain keluarga mereka di rumah. Janganlah.